Halo Sasis, Aris di sini, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hal-hal sepele yang menyebabkan para calon gagal masuk dalam kesatuan. Dengan harapan kamu simak video ini dari awal hingga selesai agar kamu mendapatkan wawasan dan gagasan tambahan sebelum kamu masuk dalam kesatuan. Dengan alasan supaya kamu bisa untuk fokus dan lebih teliti untuk mempersiapkan apa yang kamu butuhkan. Nah, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu mendapatkan informasi-informasi update seputar rekrutmen TNI. Simak hingga selesai. Pada dasarnya, untuk menjadi seorang prajurit karir TNI maupun Polri memang bukan hal yang mudah cuy, karena banyak sekali proses dan juga tahap yang akan kita lalui dan akan kita lewati. Dan proses tersebut tentu bukan hal yang mudah. Dan ada beberapa tahap yang benar-benar membuat kita pusing dan bahkan sudah menyerah atau down sebelum kita tes ataupun sebelum kita masuk dan terjun untuk mengikuti seleksi atau tes. Jadi topik kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai hal-hal sepele yang menyebabkan kita gagal masuk dalam kesatuan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tidak mengecek kembali administrasi sebelum masuk dalam kesatuan. Tidak mengecek kembali administrasi sebelum masuk dalam kesatuan ini sudah sering kali terjadi, dan bahkan saya pribadi pernah merasakan hal tersebut. Dan bahkan sampai pada saat itu saya diantarkan beberapa administrasi saya yang ketinggalan dikarenakan saya tidak mengecek kembali data administrasi. Pada saat itu yaitu SKCK dan juga kalau tidak salah itu surat keterangan untuk menjadi seorang prajurit. Jadi itu yang ketinggalan, yang ya itu kesalahan saya pribadi. Jadi saya itu mengambil dan mencangkup bahwasannya teman-teman semua bisa, atau sebelum kalian masuk validasi ya, kalian harus mengecek kembali data administrasi teman-teman yang ketinggalan. Ya, jangan sampai ada yang tercecer ataupun ketinggalan sama seperti pengalaman saya. Dan setahu saya di saat ada yang ketinggalan, maka di saat validasi pastinya kamu akan gagal. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua yaitu menganggap remeh jasmani yang terdiri dari dua hal. Menganggap remeh jasmani yang terdiri dari dua hal ini yang terdiri dari push up dan pull up. Nah, sama seperti pengalaman saya pribadi. Saya pernah menganggap remeh push up dan pull up dikarenakan saya sudah mahir di saat saya melakukan pull up dan push up. Saya sudah mahir dan saya sudah bisa, dan saya menganggap remeh hal tersebut. Namun kenyataannya di saat saya sudah menyampai di sana, wih gila cuy. Itu susah karena kita mengejar waktu. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kita latih setiap harinya. Tidak sesuai dengan basic atau di saat kita bina fisik kita setiap harinya, itu tidak sesuai. Karena kita melihat teman kita yang lebih cepat aja kita sudah down, apalagi di saat kita tidak melatih itu semua secara rutin ya. Mungkin teman-teman sudah melatih tapi teman-teman menganggap remeh hal tersebut. Nah, teman-teman bisa jatuh ataupun bisa untuk gugur di sana. Dan pada saat itu, puji Tuhan ya, saya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena pada saat itu saya anggap itu remeh dan anggap itu sepele dan saya bisa untuk mencapai target. Namun pada akhirnya ya ternyata benar-benar susah cuy. Nah, itu adalah masalah yang kedua yang dianggap remeh. Dan yang ketiga yaitu mengenai psikologi atau psikotes. Psikologi atau psikotes bagi kamu yang mahir untuk menggambar ya, biasanya itu menganggap remeh. Akan tetapi ya, di saat kamu mahir menggambar, kamu tidak tahu susun gambaran tersebut, entah itu mulai dari pohon, rumah ataupun hal yang lainnya, kamu menganggap remeh. Mungkin kamu nih bisa untuk desain atau bisa untuk gambar atau bisa untuk hal-hal yang lainnya yang bisa kamu mahiri karena sesuai dengan pelajaran yang akan kamu pelajari, yang sudah kamu pelajari lah sebelumnya. Akan tetapi di saat kamu sudah masuk psikologi atau psikotes ini, mungkin di bagian gambar ini nih ya, di bagian gambar mungkin kamu anggap remeh dikarenakan kamu bisa menggambar, tapi di saat kamu susun hal tersebut sesuai dengan schedule-nya, contohnya nih ada rumah, ada pohon, ada manusia, lalu kamu menggambar, dan semua itu harus satu cangkup cuy, harus satu lingkup. Gambar apa lebih dulu, gambar apa lebih dulu, apa lebih dulu, dan jadinya seperti apa. Jadi itu jangan dianggap remeh ya. Itu masalah mengenai gambar. Mungkin kalau tes koran ataupun tes Pauline itu ya teman-teman bisa tahu sendiri lah seperti apa. Jadi ini adalah hal-hal sepele yang bisa menyebabkan kamu gagal
dalam mengikuti tes. Nah, jika ini bermanfaat jangan lupa untuk di-share, jika ini berguna jangan lupa untuk di-subscribe agar kamu mendapatkan informasi yang berguna dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa untuk teman-teman terima dan bisa teman-teman cakup. Sampai jumpa di next video.